Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Grafik, Hypermedia, dan Multimedia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Friska Amelia, Mazara Dalila, Alfionita Sisilia, Nazwa Talbiatul, dan Nur Faujihan. Materi yang akan dibawakan adalah 1. Fokus pada komputer grafik, 2. Media yang dinamis, 3. Multimedia yang interaktif, dan 4. Data yang dipadatkan. Materi pertama akan dibawakan oleh Alfionita Sisilia. Grafika komputer adalah teknik-teknik dalam ilmu komputer dan matematika untuk mempresentasikan dan memanipulasi data gambar menggunakan komputer. Dengan bahasa lain, istilah grafika komputer juga dapat diartikan segala sesuatu selain teks atau suara. Aplikasi grafika komputer setidaknya ada 6 area di mana aplikasi grafika komputer dapat dimanfaatkan, yaitu 1. Antarmuka pengguna menggunakan grafika komputer sebagai antarmuka komputer pada sistem operasi dan aplikasi modern, misalnya Windows dan Visual Studio. Kedua, membuat presentasi digunakan untuk menggunakan diagram-diagram. Ketiga, percetakan digital, penggunaan untuk pencetakan, pembuatan brosur, biliar digital, buku, dan lain sebagainya. 4. CAD dan CAIM, desain berbantuan komputer atau manufaktur berbantuan komputer. Aplikasi pada bidang teknik, misalnya untuk pembuatan rancang bagian rumah, kendaraan, dan alat-alat suku cabang. 5. Seni dan komersial aplikasi grafika komputer pada bidang seni atau komersial. 6. Proses pengontrolan aplikasi visualisasi data dengan menggabungkan alat dengan komputer melalui saluran USB atau RS-232 digunakan untuk memonitor lokasi, webcam, dan pengawasan dan lain sebagainya. Materi kedua akan dibawakan oleh Nazwa Talbiatul. Hypermedia adalah sistem pengambilan informasi berbasis komputer yang tidak hanya menggunakan teks sebagai penghubung ke dokumen lain, tetapi juga bisa melibatkan foto, video, audio, maupun grafis komputer. Istilah hypermedia pertama kali digunakan dalam sebuah artikel pada tahun 1965 oleh Ted Nelson. Hypermedia dimaksudkan untuk menyajikan informasi yang interaktif yang dapat berhubungan dengan banyak media yang lebih luas. Fungsi dari hypermedia yang pertama, untuk bergerak dalam serangkaian informasi tanpa harus melalui struktur yang telah ditetapkan. Yang kedua, untuk browsing, yakni pengguna dapat browsing, bernavigasi, atau mencari informasi dengan memilih rute yang menarik. Yang ketiga, untuk link, yakni pengguna bisa membuat link atau koneksi mereka sendiri dengan sebuah informasi. Dan yang keempat, untuk authoring, yakni pengguna bisa membuat atau menulis koleksi informasi khusus mereka sendiri dengan cara menghubungkan atau menambahkan teks, grafik, serta audio yang mereka inginkan. Kelebihan hypermedia. Yang pertama, hypermedia dapat memungkinkan mengakses ke sebagian besar informasi secara non-linear. Yang kedua, pengguna bisa mencari informasi sesuai dengan keinginannya secara lebih mendalam. Yang ketiga, interaksi dengan materi pembelajaran bisa diulang-ulang. Keempat, hypermedia dapat mempresentasikan cara kerja pikiran manusia. Dan yang kelima, hypermedia menarik untuk digunakan. Ciri-ciri dari hypermedia yakni memiliki link, mempunyai efek multimedia seperti teks, grafik, animasi, dan suara, dan membenarkan informasi dilingkan dalam media. Baik, sekarang materi ketiga akan dibawakan oleh Nur Faujihan. Media interaktif biasanya mengacu pada produk dan layanan digital pada sistem berbasis komputer yang merespon tindakan pengguna dengan menyajikan konten seperti teks, gambar, bergerak, animasi, video, audio, dan video game. Dan materi terakhir akan dibawakan oleh Friska Amelia. Pemanfaatan data atau konferensi data adalah sebuah cara untuk memadatkan data sehingga hanya memerlukan ruangan penyimpanan lebih kecil sehingga lebih efisien dalam menyimpannya atau membersihkan waktu penukaran data tersebut.
Terdapat dua pemaparan data, yaitu pemaparan data tanpa kehilangan dan pemaparan data berkehilangan. Yang pertama, pemaparan data tanpa kehilangan. Pemaparan data jenis ini menggunakan prinsip kelebihan statistik supaya data bisa disimpan yang lebih ringkas, karena kebanyakan data yang dipakai sehari-hari memiliki bagian yang berulang atau berlebihan. Pemaparan tanpa kehilangan bisa terjadi. Kemudian yang kedua, pemaparan data berkehilangan. Dengan teknik ini, kehilangan data yang kecil masih dapat diterima dengan algoritma tertentu. Detail broadcast dipangkas, ukuran data bisa dikecilkan. Sekian materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Untuk pertanyaan, silakan mengisi forum yang tersedia di Spada. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.